mereka yang juga mendesak. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nek mikir cukup, kapan sih manusia itu bisa cukup? Tidak akan pernah bisa cukup. Kalau memberi dengan kelimpahan kita, itu biasa, saudara. Namun ketika kita memberi, ketika kita dalam keadaan berkekurangan, ini yang luar biasa. Rasul Paulus membandingkan jemaat Korintus dengan jemaat yang ada di Makedonia. Bagaimana jemaat di Makedonia yang notabene adalah jemaat yang miskin, mereka tertindas, sangat miskin, sangat menderita, bukan karena mereka nggak mau bekerja, saudara, tetapi karena iman mereka, karena kepercayaan mereka kepada Yesus Kristus Tuhan, mereka mendapatkan sebuah tantangan yang luar biasa. Jalur-jalur perdagangan bisnis mereka dihambat seperti itu. Namun meskipun demikian, jemaat yang ada di Makedonia mendesak seorang Rasul Paulus supaya mereka diperbolehkan untuk membantu jemaat yang ada di Yerusalem. Saudaraku, jemaat yang di Makedonia menjadi sebuah kesaksian bagi jemaat yang ada di Korintus. Bagaimana mereka dalam keadaan susah, mereka dalam keadaan kurang, mereka dalam keadaan yang tidak baik, menderita dalam segala hal, namun mereka tetap memiliki hati untuk peduli, menolong jemaat yang ada di Yerusalem. Jadi kalau kita mau memberi setelah kita kaya raya, setelah kita cukup, itu biasa, saudara. Tapi ketika kita memberi dalam segala kekurangan kita, ada antusias, ada kegirangan, ada sukacita. Ini loh yang dikehendaki Tuhan. Ini loh teladan yang luar biasa dari seorang jemaat yang ada di Makedonia. Dan inilah yang diajarkan oleh seorang Rasul Paulus. Jadi saudaraku, faktor eksternal apapun yang ada yang kita alami, bisa kita hadapi dengan belajar dari jemaat yang ada di Makedonia. Mereka benar-benar mau memberi dengan antusias, memberi dengan penuh sukacita, bukan dari kelebihan mereka, namun dari kekurangan mereka. Apa yang menyebabkan mereka sampai seperti itu? Satu hal, saudaraku, karena mereka telah menerima kasih karunia yang daripada Tuhan. Kasih karunia yang telah mereka terima tidak akan pernah sebanding dengan seberapapun yang mereka berikan kepada orang lain ataupun kepada Tuhan. Tidak akan pernah mampu menandingi besarnya kasih karunia Allah yang telah mereka terima. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu, ketika orang sadar bahwa telah menerima kasih karunia, ketika orang percaya itu benar-benar sadar bahwa mereka telah mendapatkan kasih karunia, tentu bukan hal yang sulit memberi untuk kemuliaan nama Allah. Namun ketika orang tidak sadar akan kasih karunia yang telah mereka alami, yang telah mereka terima, tentu menjadi hal yang sulit ketika mereka harus memberi. Tentu akan sangat sulit untuk melakukan pelayanan kasih kepada orang lain. Yang ada adalah bagaimana mereka menggemukkan diri sendiri, yang ada adalah mereka terus berusaha memperkaya diri, yang ada adalah bagaimana terus menumpuk kekayaan untuk mereka sendiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mau sampaikan yang paling sulit adalah ketika kita mengenal kasih karunia. Kalau kita sudah memperoleh ini, mendapatkan ini, mengenali ini, maka kita tidak akan pernah sulit lagi untuk memberi bagi kemuliaan Tuhan.